Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat beriman, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami, channel Hikmah Kehidupan. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah inspiratif penuh makna. Mari kita simak kisahnya. Dua penyakit manusia di akhir zaman yang tidak ada obatnya. Hari kiamat sudah menjadikan kepastian yang tidak terelakkan. Namun tidak ada yang tahu pasti kapan kiamat akan terjadi. Jangankan manusia biasa, malaikat dan para nabi tidak pernah mengetahui perkara yang satu ini. Akan tetapi Allah sudah menggambarkan tentang tanda-tandanya sebelum kiamat. Umat manusia akan melakoni fase yang disebut sebagai akhir zaman. Tidak hanya dari fisik, bumi yang kita tinggali ciri-cirinya, juga menyangkut perilaku dan tingkah laku manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan periode ini. Pada akhir zaman nanti, umat Islam akan mengalami dua penyakit yang tidak terobati. Kabar buruknya, penyakit tersebut sudah mulai terasa pada era kita saat ini. Lantas, apa dua penyakit itu? Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa dua penyakit tersebut adalah cinta dunia dan takut mati. Padahal saat itu, jumlah umat Islam begitu banyak, dua penyakit ini membuat mereka lemah dan tidak berdaya. Yang pertama, cinta dunia. Sikap ini ditandai dengan besarnya ambisi seseorang untuk mengejar dunia tanpa berpikir tentang akhiratnya. Padahal sejatinya hidup di dunia hanyalah persinggahan saja. Namun karena sikap ini membuat seseorang lupa untuk mengumpulkan amal sebagai bekal untuk akhiratnya. Hal ini sebagaimana tertera di dalam hadis dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni bagikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni dalam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit? Pada hari itu Nabi Muhammad SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahana. Seorang sahabat bertanya, apakah wahana itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Lihatlah di tengah-tengah kita, beberapa banyak orang tersangkut korupsi, berapa banyak orang yang menjual narkoba, sehingga mereka masuk ke dalam penjara. Apa sebenarnya yang mereka kejar? Yang mereka kejar adalah uang dan kekayaan, serta kekuasaan mereka. Seakan-akan akan dibutakan oleh dunia, sehingga tidak terselip sedikit pun dari tindakan itu, bekal untuk menuju akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam mengejar dunia. Karena orang-orang seperti itu, Allah sudah siapkan tempatnya di neraka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 37-39. Lalu yang kedua, takut mati. Takut mati bisa saja membuat seseorang menjadi giat mengumpulkan amal sebagai bekal
Namun, pada konsep ini, takut mati yang dimaksud adalah orang yang takut mati karena lemahnya iman dalam diri mereka. Mereka menyadari kurangnya amal sebagai tidak mau bertemu Allah lewat kematian gemerlapnya dunia, membuat mereka terperdaya, sehingga merupakan suatu hal yang pasti, yaitu kematian. Padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang paling cerdas adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian. Dengan itu, mereka akan banyak mempersiapkan diri untuk bekal hari akhirat. Hal ini sebagaimana tertera dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu, mukmin manakah yang paling cerdas?" Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, "Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, manusia akan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Jika sudah mengetahui bahwa ia akan berjumpa dengan Allah, ia akan ditanya tentang amalannya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Itulah penjelasan mengenai dua penyakit yang akan menghinggap umat muslim sebelum hari kiamat tiba. Penyakit itu tidak ada obatnya, kecuali kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terhindar dari dua penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.